Oke, kita lanjutkan di part kedua ini ya. Di minggu pertama ini kita akan ada beberapa materi ya. Nanti saya upload atau sudah saya upload di LMS-nya ada 4 PDF walaupun ini ya, ini cuma 2 halaman. Ini ada 11. Oke. Nah, kita bicara tentang sistem pendukung keputusan ya. Jadi kalau kita mau bicara sistem pendukung keputusan ya, maka nanti ada istilah-istilah lain selain sistem pendukung keputusan. Misalnya kita mengenal konsep yang namanya adalah sistem informasi ya. Ya. Kemudian ada yang namanya katakanlah database ya. Kemudian nanti ada katakanlah sistem pendukung keputusan. Ya, kemudian ada lagi konsep yang namanya katakanlah di sini ada yang bicara tentang sistem pakar ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi istilah misalnya ada yang namanya data mining ya, atau sekarang istilahnya data science ya. Kemudian ada lagi istilah yang namanya adalah artificial intelligence atau di sini Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Oke, nah kalau data mining ini Anda kelas ini pernah sama saya bicara tentang semester kemarin ya, konsep data warehouse dan data mining ya. Kita sempat belajar tentang beberapa algoritma ya. Kalau nggak salah naive Bayes sama decision tree ya. Kemudian kita pakai bahasa pemrograman atau pakai tools Python ya. Pakai Python kita punya data, kemudian kita bisa olah. Kalau sistem pakar ya kita nggak belajar. Sekarang yang kita coba pahami adalah di sini ada beberapa istilah yang Anda harus bisa bedakan antara database, sistem informasi, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, data mining, artificial intelligence, mungkin masih banyak lagi istilah-istilah yang lain kayak gitu. Nah, kalau database ya, ibaratnya kalau database ini kita punya data ya, kemudian kita buat relasinya gitu ya, relational database ya, seperti MySQL gitu ya, apa yang lainnya lagi. Nah, kemudian database ini akan menjadi dasar bagi sistem informasi ya. Jadi kalau kita bicara sistem informasi, pasti di situ ada database-nya seperti itu. Ya. Kalau saya lihat definisi dari sistem pendukung keputusan, di sini ada sedikit definisi dari detail dikatakan di sini. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi ya. Jadi sistem pendukung keputusan itu pasti sebuah sistem informasi. Jadi kalau bicara SPK maka di situ pasti ada sistem informasi. Kalau bicara sistem informasi maka di situ ada database. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Gitu ya. Jadi penekanannya di sini ketika bicara STK, maka kita bicara sebuah sistem berarti computerized ya, itu adalah sistem informasi ya, berbasis komputer ya. Kemudian menghasilkan berbagai alternatif keputusan ya. Jadi nanti di sini penekanannya adalah SPK hanya mendukung seorang manajer mengambil keputusan.
Ya, jadi SPK itu bukan keputusan akhir. Ya. Beda kalau kita bicara apakah itu sistem pakar, apakah itu data mining, atau artificial intelligence. Jadi kalau di sini adalah membantu manajer mengambil keputusan. Jadi kalau sistem pakar, ya kalau sistem pakar ini kita mengambil knowledge dari pakar, kemudian kita ekstrak menjadi sebuah rule base, kemudian kita bikin aplikasinya, maka itu bisa dikatakan bisa mengganti peran dari seorang ahli gitu ya. Karena di sini peran dari ahli coba kita gantikan karena berbagai alasan lah ya. Kalau di sini kalau di sistem pakar, maka basicnya adalah knowledge dari seorang expert ya. Jadi knowledge dari seorang expert ya, kalau kita mau coba bedakan antara sistem pakar dengan sistem bentuk keputusan. Kalau sistem bentuk keputusan di sini sebenarnya masih bicara, kalau pernah saya tanyakan ke dosen saya dulu, namanya Pak Prabowo ya, dosen senior, beliau mengatakan kalau SPK itu berdasarkan asumsi ya, walaupun mirip-mirip sama di sini, cuma mungkin asumsinya belum ke level expert banget ya. Kalau di sistem pakar ini benar-benar expert gitu ya. Di sini asumsi-asumsi di lapangan yang coba kita ambil, nanti kita lihat di kuliah-kuliah selanjutnya ya. Sebenarnya nanti ada asumsi-asumsi yang terkait dengan parameter gitu ya, asumsi-asumsi dengan perbandingan dari parameter-parameter gitu. Nah, jadi kalau SPK tadi berdasarkan asumsi, kalau sistem pakar berdasarkan knowledge dari expertnya. Nah, kalau data mining ini yang lagi rame sekarang, ini berdasarkan data. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ngobrol sama expertnya bagaimananya, tapi kita pusingnya adalah mencari datanya. Ya, kemudian artificial intelligence ini sebenarnya data mining ini bagian dari artificial intelligence, kemudian sistem pakar juga bagian dari artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini banyak lagi sub-subnya ya. Tapi dua ini adalah bagian dari artificial intelligence ya, bagaimana meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ya. Ini juga sebenarnya ya bisa menggantikan peran dari seorang ahli. Tapi pembahasan kita hanya di level sini saja. Kita bicara sistem keputusan, tapi Anda secara overall bisa membedakan mana database biasa gitu ya, yang sudah terkomputerize. Kemudian kita bicara sistem informasi gitu ya, kita bicara sistem keputusan, kita bicara sistem pakar, kita bicara data mining ya, kita bicara AI. Jadi gampangnya sistem keputusan pasti adalah sebuah sistem informasi, pasti dia punya data gitu ya. Kemudian di sini SPK tadi hanya membantu seorang manajer mengambil keputusan. Nanti keputusan akhirnya tetap di tangan seorang manajernya. Dia mungkin ada pertimbangan lain gitu ya, pertimbangan lain selain yang diberikan oleh sistem mendukung keputusan. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi menurut Little, sistem mendukung keputusan adalah suatu sistem informasi, berbasis komputer, yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Nanti kita lihat untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Kemudian kita lanjutkan, kata berbasis komputer merupakan kata kunci karena hampir tidak mungkin membangun SPK tanpa melakukan komputer sebagai alat bantu, terutama untuk menyimpan data serta mengelola modelnya. Ya, ini penghitungannya ya. Data ini data-data alternatifnya yang akan kita ranking nanti ya. Oke, di sini dikatakan pada dasarnya sistem keputusan atau dikenal dengan istilah decision support system merupakan pengembangan lebih lanjut ya, dari sistem informasi manajemen berkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur kebijakan, teknik analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membentuk suatu kerangka keputusan bersifat vertikal. Kemudian di sini juga dibahas keterbatasan sistem mendukung keputusan. Yang pertama adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia
yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya, gitu ya. Jadi ada beberapa di sini dikatakan kemampuan manajemen yang kita tidak bisa memodelkannya, gitu ya. Apakah termasalahkan ketika berinteraksi dengan expertnya atau ahlinya ya, sehingga kita tidak bisa mengambil. Ini kalau di ini dikatakan sebagai hidden parameter ya, hidden parameter yang tidak bisa dimunculkan ya, atau di sini tidak bisa dimodelkan ya. Yang kedua adalah kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimiliki oleh ahlinya ya. Oke, terbatas seperti itu. Berarti SPK kita bertanya pada orang yang lain itu mungkin memiliki parameter-parameter yang berbeda ya, seperti itu. Yang ketiga adalah proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya juga tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. Oke, ini sudah jelas. Kemudian SPK tidak memiliki kemampuan intuisi ya, seperti yang dimiliki oleh manusia, karena walau bagaimanapun canggihnya suatu SPK, hanyalah suatu kumpulan perangkat keras perangkat lunak dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. Nah, kalau di poin keempat ini, ya, kalimat ini akan cocok ketika di SPK, tapi tidak cocok kalau kita bicara AI. Karena AI di sini ya mencoba melengkapi atau mencoba meniru kemampuan manusia berpikir. Ya, walaupun tidak semuanya, sebagian dari kemampuan manusia berpikir itu coba disimulasikan. Oke, nanti kita lanjut lagi di PDF part 2-nya. Ya, di part 2 ini saya cukupkan, nanti kita lanjut di part ketiga ini.